Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita yang kali ini adalah masuk pada surat nomor 11, yaitu surat Al-Anbiya ayat 11 sampai dengan ayat 24. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun 1447 Hijriah ini, yang pada hari ini telah masuk hari yang ke-22. Nanti malam adalah malam 23, artinya malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau malam ganjil yang kedua menurut riwayat hadis, bahwa pada salah satu malam nan ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan itu turun Lailatul Qadar, malam nan agung, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga kita semua nanti bisa memperoleh dan merasakan Lailatul Qadar itu sesuai dengan ukuran kita masing-masing. Semoga Allah menerima semua amal baik kita pada bulan Ramadan dan bulan-bulan sebelumnya, dan memberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Juga semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita di dalam menjalankan ibadah puasa dan perbuatan-perbuatan baik. Saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 12 Maret. Semoga Allah memberikan umur yang panjang yang barokah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang melimpah ruah, memberikan kedamaian, kebahagiaan, ketenteraman, serta kesejahteraan lahir dan batin kepada kita semua, utamanya kepada saudara-saudara yang pada hari ini berulang tahun. Saya juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un tertuju kepada warga negara Republik Islam Iran yang menjadi korban keganasannya para agresor yang menyerang negara Republik Islam Iran. Juga termasuk di dalamnya adalah pemimpin negara Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang juga gugur sebagai syuhada dalam rangka
mempertahankan kedaulatan bangsa dan rakyatnya serta mempertahankan tanah air dan bangsanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maghfirah kepada semuanya, memberikan padang dalane jembar kubure. Marilah kita lanjutkan tadabbur kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam qasamna min qaryatin kanat dhalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Falamma a'shaa'ashu ba'ashana idahum minha yarkhudun. La tarkudu warzi'u illa ma utrif fihi wa masyaqi minkum la'alakum tus'alun. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum khasidan qamidin. Wa ma khalaqna syama'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Law aradna an nattakhidha lahu talahwan la taqadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Bal na'dhifu bil haqqi alal batili fayatmaghuhu fa'idahu huwa zahir. Walakumul wailu mimma tasifun. Walahu min fis samawati wal ard. Wa man indahu la ta'biruna an ibadatihi wa la ta'shirun. Yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Amidaqadu alihatam minal arti hum yungsirun. Lau kana fihim alihatun illallah la fasadata fa subhanallahi rabbil arsi amma yasifun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Amitaqadu min dunihi alihata qul tuburhanakum hatta dzikaru man wa dzikaru man qabli bal aksyaruhum la ya'lamun. Al-haqqa fahum mu'ridun.
Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Dan sudah berapa kota yang kami hancurkan, yang penduduknya lalim, dan sesudah itu kami bangkitkan kaum yang lain. Maka setelah mereka merasakan siksaan kami, tiba-tiba mereka lari daripadanya. Janganlah kamu lari dan kembalilah kepada kehidupan yang bahagia dan kepada tempat tinggal kamu agar kamu ditanya. Mereka berkata, oh celaka kami ini, sesungguhnya kami ini orang yang lalim. Dan tidak henti-hentinya mereka menyeru sampai mereka kami jadikan seperti ladang yang diketam, punah. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya untuk main-main. Sekiranya kami menghendaki untuk mengambil hiburan, niscaya kami mengambil itu dari hadapan kami sendiri. Kami tidak sekali-sekali melakukan itu. Tidak, malahan kami lemparkan kebenaran, menghantam kepalsuan, maka pecahlah kepalanya, maka tiba-tiba lenyaplah itu. Dan alangkah celaka kamu karena apa yang kamu lukiskan. Dan siapa saja yang ada di langit dan bumi adalah kepunyaannya, dan orang-orang yang berada di sisinya tidak sombong untuk mengabdi kepadanya dan tidak pula jemu. Mereka memahasucikan Dia malam dan siang tanpa kelemahan sedikit pun. Apakah mereka mengambil Tuhan dari bumi yang dapat memberi hidup? Sekiranya di sana, di langit atau di bumi ada Tuhan selain Allah, niscaya itu akan kacau. Maha suci Allah, Tuhannya singgasana di atas apa yang mereka lukiskan. Ia tidak dapat ditanya tentang apa yang ia kerjakan, tetapi merekalah yang ditanya. Apakah mereka mengambil Tuhan selain Dia? Katakan, bawalah tanda bukti kamu. Ini adalah peringatan bagi orang yang menyertai Aku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tidak, malahan kebanyakan mereka tidak tahu kebenaran, maka mereka berpaling. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah arti dan makna surat 21 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 15. Kata hasib
atau dipotong itu mengibaratkan hasil ladang yang diketam. Sedang kata kamit atau punah itu mengibaratkan api yang dipadamkan yang abunya masih membara. Ayat tersebut merupakan peringatan bagi para musuh. Kemudian penjelasan pada ayat berikutnya, ayat 16. Ini adalah kelanjutan dari peringatan yang diberikan oleh ayat sebelumnya. Kaum kafir telah diperlihatkan tanda bukti tentang kebenaran Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kini mereka disuruh mengingat bahwa tanda bukti itu bukanlah sia-sia. Menurut kodrat alam, tiap-tiap sebab pasti mempunyai akibat, dan tiap-tiap tujuan harus dicapai memakai sarana. Hidup itu bukanlah senda gurau, melainkan sesuatu yang serius. Selanjutnya ayat 17. Dalam kalimat in kuna adalah nafisah, adalah nafiyah, artinya mengingkari apa yang diuraikan sebelumnya. Kata lahwun atau hiburan dalam ayat ini mengandung arti yang sama seperti kata laibun, main-main dalam ayat sebelumnya. Tetapi para mufasir berpendapat bahwa kata lahwun dalam kata lahwun menurut logat Yaman berarti istri atau anak. Jadi apa yang diuraikan di dalam ayat ini ialah penolakan terhadap ajaran Kristen bahwa Nabi Isa Al-Masih itu putranya Allah. Penjelasan selanjutnya dalam ayat 18. Perhatikanlah keyakinan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam tentang kemenangan akhir bagi kebenaran di dunia. Terang sekali bahwa kebenaran memancar dengan cemerlang dalam jiwa seluruh tanah Arab. Cemerlang dalam jiwa beliau. Kekuatan kegelapan dan kepalsuan yang pada waktu turunnya ayat ini paling menang di seluruh tanah Arab dikalahkan sama sekali pada zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun pada dewasa ini kekuasaan itu nampak kuat, namun tidak dapat menahan gerak lajunya kebenaran. Penjelasan selanjutnya pada ayat 22. Di alam semesta nampak ada ketertiban, karena di seluruh alam semesta hanya berlaku satu undang-undang. Keesaan undang-undang membuktikan seterang-terangnya akan keesaan zat yang menciptakan. Hendaklah diingat
bahwa di sini Allah Ta'ala disebut Rabbul Arsy, artinya yang mengasuh arsy sampai sempurna. Dengan demikian arsy atau singgasana itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan Allah yang dipelihara oleh arsy. Selanjutnya penjelasan pada ayat 24. Keesaan Allah merupakan kebenaran besar yang menjadi landasan semua agama. Tidak pernah seorang nabi mengajarkan kemusyrikan atau menyembah Tuhan selain Allah. Demikianlah saudara-saudara para pemirsa Kereweng Adi channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.